Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur dengan memuji Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita semua, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehingga kita bisa sama-sama hadir di tempat ini untuk sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah, diawali dengan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk dalam majlis ta'lim, yang mudah-mudahan ini semua menjadi amal solih yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit menyimak satu hadis baginda Nabi SAW yang memang juga ada hubungannya dengan kekeluargaan dan juga ada hubungannya dengan ibadah yang insya Allah akan kita laksanakan nanti di di tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Ibadah kurban. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hukum udhiyah itu adalah sunnatun muakkadatun ya. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Namun dalam sunnah muakkad ini beliau sendiri menyampaikan fayam bagi likulli muslimin ayyuhafidha fi kulli sanatin. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjaga amal tersebut di setiap tahun ya. Sampai-sampai pendapat imam yang lain mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya adalah wajib li muslimin muqimin fi biladin musirin, bagi orang Islam yang sedang ada di tempat tinggalnya dan dalam keadaan mampu ya, maknanya dalam keadaan mudah. Begitu juga pendapat Imam Malik ya. Kemudian dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah yang sama artinya juga ya. Kalau muraqabah itu dari ya mufa'alatan ya, qoroba yuqoribu muqorobatan ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan ya. Kalau kurban itu dari qoriba ya. Qoriba yaqrobu kurbanan ya. Artinya sama, cuma beda pengertian. Kalau qoriba itu artinya dekat ya. Kurbanan adalah isim masdar dari qoriba
yang artinya pendekatan. Kalau muraqabah artinya saling mendekat, musyarakah bainal isnain, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan. Bisa juga mengikuti taqaraba yataqarabu, la tazalu abdi yataqarrabu ilayya, bisa menggunakan qarraba yuqarribu, ya. Atau taqarraba yataqarrabu, ya. Senantiasa hambaku mendekat kepadaku, bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta ahbabtuhu, sehingga aku mencintainya. Kemudian kurban, ya, dalam makna yang lain disebut sebagai fi'lu ta'atin, mengerjakan ketaatan, liyataqarrabu ilallah, supaya tujuannya adalah mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Terus bentuk pendekatannya itu bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, bisyam dengan puasa, wabis sholati dengan sholat, begitu juga dengan bizibhin ay bizabhin, dengan menyembelih. Cuma karena kata kurban ini sudah lekat dengan ibadah yang sifatnya penyembelihan, maka lebih banyak orang memahami kurban itu adalah pendekatan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan. Sama seperti ketika Qabil dan Habil, ya. Idh qarraba kurbanan alihah fatukubbila minhu walam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya itu berkurban, ya, fiilnya fiil madi, domirnya tasniyah, qarraba, ya, kurbanan, ya, yakni dengan cara apa? Yang satu dengan hewan ternaknya, yang satu dengan hasil pertaniannya. Yang dengan hewan ternaknya ini dipilih yang paling bagus. Nah, yang dengan hasil pertaniannya yang buruk. Nah, sehingga yang bagus itulah, yang terbaik dari hartanya itulah yang diterima, yang dari buruk tadi walam yutaqabbal minal akhor, tidak diterima. Nah, dari itu maka, ya, ibadah kurban bukan hanya sekedar mengalirkan darah, bukan hanya sekedar menyembelih, tapi juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ya. Terus kenapa kok hubungannya dengan ayat yang menyampaikan tentang rasa syukur? Ya. Wal budna ja'alnaha min sya'airillah. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, yang kurang lebih terjemahannya agar kalian bersyukur, ya, dari hewan-hewan ternak kalian. Nah, jadi kalau kita ambil pendekatan makna melalui pendekatan keadaan, ternyata di zaman dahulu orang kaya itu, ya, dikatakan kaya
dilihat dari jumlah hewan ternaknya. Gitu. Ya. Coba kita lihat orang-orang Arab, ya, karena Al-Qur'an ini turun, ya, kepada khusus orang-orang Arab, tapi petunjuknya untuk seluruh manusia. Tapi dari keadaan tadi kita bisa melihat, ya, orang-orang Arab di zaman dulu itu belum punya minyak, ya, nggak ada zaman dulu eksploitasi minyak, nggak ada, eksplorasi minyak nggak ada, ya. Nah, maka kebanyakan mereka itu bertani dan beternak, ya. Siapa yang paling banyak hewan ternaknya itu orang yang paling kaya. Maka mereka punya kekayaan hewan ternak itu bukan 1-2 ekor, tetapi ratusan bahkan ribuan. Masih ingat kisah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain dengan Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Satu kisah, beliau bertiga pergi haji. Sampai di tengah jalan bekalnya habis, ya, nggak punya apa-apa. Mampir di rumah kakek nenek yang miskin, yang hanya punya 1 ekor kambing, itu pun kurus, masih kecil, ya, betina, diambil susunya untuk minum. Kemudian daging kambing atau domba itu disembelih buat makan, dihidangkan kepada 3 orang itu. Akhirnya hilang hausnya, hilang laparnya, lanjut perjalanan. Selesai haji pulang, ya. Tapi tadi ketika Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain mau meninggalkan nenek dan kakek tadi, dia bilang, nanti kalau kalian satu waktu ke Madinah, datanglah ke rumah saya, ya. Jumpai yang namanya Hasan, yang namanya Husain, yang namanya Abdullah bin Ja'far. Betul, satu waktu di Makkah paceklik. Nah, orang itu kalau sedang paceklik di masa itu dia akan cari pekerjaan ke tempat lain. Nah, ya, di kita juga kan sama. Kadang, ya, ketika di kampung tidak ada pekerjaan, maka banyak orang datang ke ibu kota untuk cari pekerjaan. Nah, sampai di Madinah, apa kerjaan ibu-ibu itu dengan suaminya? Dia mengumpulkan kotoran unta, dikumpulkan, dikeringkan, nanti bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar, ya. Nah, karena memang kotoran itu kalau sudah kering itu bisa digunakan untuk apa? Nah, bahan bakar itu, untuk memasak. Akhirnya Sayyidina Al-Hasan satu waktu lihat, ini sepertinya saya kenal orang ini. Akhirnya didekati, terus ditegur, masih ingat dengan saya? Tidak ingat. Akhirnya diingatkan, saya itu yang dulu nenek tolong dikasih kambing, susunya, kemudian dipotong, diberikan makan kepada kami. Lama itu mengingatnya. Itu hebatnya itu, ya. Orang miskin berbuat kebaikan tetapi tidak mengingat-ingat lagi kebaikan. Sampai diingatkan lama baru ingat. Oh iya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya waktu itu Sayyidina Al-Hasan memberi 1000 ekor domba. Nah, 1000 ekor domba kepada ibu tadi. Dan memberi 1000 dirham. Dan dia pesankan, kamu datang kepada Sayyidina Al-Husain. Sama, datang, terus ditanya, yang diberikan Sayyidina Al-Hasan berapa? 1000 ekor domba, 1000 dirham. Saya beri juga yang sama. Datang kepada Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Sayyidina Abdullah katakan, berapa yang mereka berikan? Masing-masing 1000. Aku kasih untuk kamu 2000. 2000 dirham, 2000 domba.
Maka nenek-nenek dan suaminya membawa pulang 4.000 ekor domba. Ya. Maknanya apa? Banyak berarti domba di waktu itu. Dan itu menunjukkan kekayaan. Orang yang paling banyak hewan ternaknya di masa itu adalah orang kaya. Nah, maka karena Allah berikan kekayaan itu, diminta untuk dikurbankan, bukan hanya dizakatkan. Kalau zakat wajib, tapi juga dikurbankan di Idul Adha. Ya. Sebagai apa? Rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang sekarang, ya, terus kalau orang sekarang gimana? Kan orang sekarang nggak punya ternak. Ya, paling hanya orang-orang tertentu saja gitu. Nah, maka ya ilatnya, intinya adalah memiliki kekayaan, bersyukur atas kekayaan yang Allah berikan. Maka disunnahkan, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, disunnah muakkadkannya itu bagi orang yang sedang dalam kemudahan. Falyuhafidz likulli muslimin fi kulli sanatin. Ya, gitu. Sehingga ketika Covid, ya, pernah kan Muhammadiyah membuat fatwa diantaranya boleh berkurban itu bukan dengan hewan tapi dengan uang. Masih kan enggak? Ada PP Muhammadiyah membuat fatwa ketika Covid, karena yang dibutuhkan oleh orang sedang Covid itu biaya makan minum, biaya lain sebagainya, maka itu lebih manfaat daripada hewan kurban. Nah, sampai ada fatwa kurbannya dengan uang. Kenapa? Karena ilatnya sama. Hewan ternak itu kekayaan. Nah, di zaman sekarang kekayaan itu bukan berupa hewan ternak, kekayaan itu berupa uang, gitu. Ya, walaupun sebagian tetap ulama-ulama yang lain tetap pada prinsip yang namanya kurban ya harus pakai hewan ternak. Tapi ide seperti itu muncul karena ada alasannya, gitu. Ya, karena ada alasannya. Walaupun tetap namanya kurban itu dengan hewan. Nah, kemudian selanjutnya, ya, maka merupakan satu hal, ya, yang menjadi satu muhasabah terhadap diri kita dan pengingat. Dan ini saya akan bacakan satu hadis. As-sadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna salasatan min bani Israil. Jadi Rasulullah itu cerita tentang 3 orang Bani Israel. 3 orang Bani Israel ini dalam syarahnya dijelaskan ini anak, ya, dari siapa? Dari Yakub. Ya. Jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, 3 orang ini masih keturunan Nabi Yakub. Ada yang kena penyakit lepra, yakni apa? Kulit tangannya berubah, ya, putih, rusak, kulit tubuhnya rusak, ya, wajahnya, tangannya, kakinya rusak. Itu namanya lepra. Ada satu lagi akroa, dia kena penyakit rontok rambutnya, nggak bisa tumbuh lagi. Orang maka dikatakan rambut itu mahkota. Ya. Faddahinuhu, maka kata baginda Nabi hendaklah diminyaki. Ya, bapak-bapak nih di depan ibu-ibunya, walaupun usianya sudah tua tetap harus jaga penampilan. Ya, pakai minyak wangi yang bagus, pakai minyak rambut yang bagus, gitu. Ya. Di depan istri. Karena
apa? Rambut itu mahkota. Maka orang kalau rambutnya nggak ada, botak, maksudnya botak itu kena penyakit, nggak bisa tumbuh, malu. Ya. Nah, penyakit yang kedua itu. Penyakit yang ketiga a'ma. Ya. A'ma itu buta. Maka Allah ingin menguji mereka, diutus faba'asa ilaihim malakan, diutus satu malaikat. Jadi malaikat itu datang kepada orang yang kena lepra, kamu mau apa? Yang kamu inginkan apa? Paling kamu inginkan. Maka dia bilang, saya ingin sembuh lagi. Warna kulit saya seperti semula, kulit saya seperti semula. Itu yang diinginkan. Akhirnya diusap sama malaikat tadi. Pamasahahu, diusap. Ya. Fadzahaba anhu qazaruhu wa utiya launan hasanan. Dan yang menyebabkan orang nggak mau dekat sama dia sembuh. Akhirnya orang-orang dekat lagi. Kemudian diberikan apa? Diberikan tubuh yang bagus lagi. Ditanya, fa'ayul mal ahab ilaik. Kamu suka harta apa? Dia bilang al-ibil, unta. Maka akhirnya dikasih fa'utiyana kotan usyara, dikasih unta yang sedang hamil. Didoakan oleh malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah berkahi engkau. Ya, tapi malaikat itu berbentuk manusia. Datang lagi kepada orang yang kena penyakit, ya, rambut rontok. Terus ditanya, kamu sukanya apa? Maunya apa? Saya ingin rambut saya tumbuh lagi, bagus lagi. Yang tadinya orang-orang nggak mau dekat, bisa dekat lagi dengan saya. Akhirnya diusap itu kepalanya, tumbuh lagi rambut. Ditanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dia bilang, al-baqaru, sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, dikasih apa? Unta yang sapi yang hamil. Bakorotan itu bisa untuk sapi betina atau sapi jantan. Ya. Jadi al-baqoroh itu atau bakorotun itu bahasa Arab untuk sapi jenis jantan atau betina. Jadi taknya bukan menunjukkan litaknis, ya, tetapi menunjukkan itu jumlahnya satu. Karena kalau jamak, ya, itu beda lagi. Nanti jamaknya itu baqirun, ya, atau disebut di sini adalah wa inna madakhalat khula'a lil farqi bainal wahidah wal jam'i. Jadi adanya tak itu menunjukkan itu satu, membedakan antara satu atau banyak, ya. Maka ada al-baqir, Muhammad al-baqir, salah satu keturunan zuriat Rasul yang namanya Muhammad al-baqir. Apa itu al-baqir? Al-baqir adalah jama'atul baqor ma'ari'atiha, sapi yang banyak beserta pengembalanya. Maka diberikan gelar al-baqir itu karena dulunya pernah mengembala sapi. Ada gelar zuriat Rasul al-haddad. Haddad itu artinya apa? Tukang besi. Karena punya pekerjaan bikin apa? Alat-alat senjata, pandai besi. Disebutlah al-haddad. Ada lagi al-attas. Attas itu apa? Dari atisun, orang yang bersin. Karena di waktu kecilnya pernah bersin. Nah, disebutlah al-attas. Ya. Sama Sufyan as-Sauri. Nah, kenapa disebut Sufyan as-Sauri? As-Sauri itu adalah sapi. Ya. Jadi Sufyan satu waktu masuk ke rumah, lupa beri salam karena rindu sama ibunya, lupa beri salam. Akhirnya ditegur sama ibunya, ya, kenapa kamu tidak mengucapkan salam? Kamu masuk seperti sapi, gitu. Sehingga terkenal dengan
As-Sauri. Hatim Al-Asom. Al-Asom itu artinya apa? Al-Asom itu artinya tuli, tapi tulinya untuk kebaikan, pura-pura tuli. Ya. Jadi Hatim itu dia itu tukang, dia itu seorang ulama besar, tapi dia punya pekerjaan di toko. Satu waktu ada pelanggan kentut, besar kentutnya lagi. Ya. Nah, yang kentut perempuan itu. Maka Hatim Al-Asom itu pura-pura tidak dengar. Karena kalau Hatim Al-Asom nanti ya mendengar, ibu itu malu. Akhirnya si ibu tadi malu-malu datang ke mana? Ke toko itu. Si ibu tadi bilang, "Pak, ada kain." Maka Hatim Al-Asom pura-pura tidak dengar. Apa? Coba ucapkan sekali lagi. Kain. Apa? Maka si ibu tadi akhirnya merasa, oh berarti saya tadi kentut tidak didengar oleh dia. Kenapa? Ini suara saya saja tidak didengar. Padahal Syekh Hatim Al-Asom itu sedang apa? Pura-pura tidak mendengar. Sampai akhirnya lekat nama Al-Asom pada diri Syekh Hatim Al-Asom. Nah, terus akhirnya dikasih sapi yang hamil. Malaikat doakan barakallahu laka fiha, semoga diberkahi oleh Allah. Datang lagi kepada orang yang buta, begitu juga, kamu mau apa? Saya ingin Allah kembalikan penglihatan saya sehingga saya melihat fa'ubsironna, sehingga saya bisa melihat orang-orang. Diusap matanya, kembali lagi, sembuh. Ditanya, kamu suka harta yang paling kamu suka apa? Al-ghanam, domba. Fa'utiya syatan walidan, dikasih biang domba. Akhirnya berkembang biak. Maka fakana lihadza wadin minal ibil. Akhirnya satu orang tadi, ada yang punya satu lembah isinya unta. Ada yang punya satu lembah isinya sapi. Ada yang satu lembah isinya kambing, domba. Nah, sudah kaya seperti itu, sudah sembuh dari penyakit, sudah jadi orang sukses. Nah, giliran malaikat datang dengan rupa seperti orang itu dahulu. Malaikat datang menyamar menjadi orang yang lepra. Orang pertama diuji. Ana rajulun miskin qadin qata'at min biyal jibal fi safari. Fala balagha liyal yaum illa billah summa bika. Saya ini orang miskin, saya sedang melakukan perjalanan, sementara masih jauh perjalanan saya. Ya. Saya tidak bisa sampai ke sana kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian kamu. Intinya dia minta pertolongan. Nah, saya mohon kepada kamu, engkau beri dengan zat yang telah memberikan engkau kulit yang bagus dan warna kulit yang bagus, harta, begitu juga unta. Maka saya minta satu saja. Maka orang tadi bilang al-hukuk kasiro, nggak bisa, saya lagi banyak keperluan ya. Saya lagi banyak keperluan, al-hukuk kasiro ya. Belum anak saya, belum istri saya, belum macam-macam lah alasannya. Akhirnya kata malaikat yang menyamar itu disampaikan, ka'ani arifuk, saya itu kayaknya kenal sama kamu. Kata malaikat yang nyamar. Terus kata malaikat gini, alam takun abroso yakdurukan nas yakzirukan nas faqiron fa'atokallah. Bukankah kamu itu dulu kena lepra, terus Allah sembuhkan, terus Allah kasih kamu harta? Enggak ngaku juga. Orang tuh kalau udah kaya ya, kadang gengsi ya kan. Nah, dia bilang gimana? Enggak, innama wuristu hazal mal kabiron an kabirin. Oh enggak, saya itu dapat harta itu warisan ayah saya, kakek saya, itu orang kaya semua gitu. Akhirnya kata malaikat apa?
Oke, kalau gitu, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Baik kalau begitu. Kalau kamu dusta, maka kamu akan kembali kepada keadaan dulu. Maka betul. Ya, memang dia berdusta. Akhirnya dikembalikan lagi. Kena penyakit lah. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, datang kepada orang yang kena penyakit, tadi rambutnya rontok semua. Malaikat juga nyamarnya seperti itu sama, ngerayunya sama seperti yang tadi. Maka orang tadi juga bilang, oh nggak bisa, nggak bisa saya ngasih. Yang ketiga, didatangi orang buta, maka bilang juga seperti tadi, saya sedang perjalanan, ya, fala balagha liyal yauma illa billah summa bika. Maka akhirnya kata orang yang sudah sembuh tadi, oh udah, fahuz ma syi'ta wada ma syi'ta, silahkan kamu mau ambil yang mana, silahkan ambil gitu. Kata siapa? Kata yang orang yang tadinya buta. Fa wallahi ma ajhaduk al yauma bi syai'in akhadtahu lillahi azza. Saya nggak akan pernah, ya, menghitung-hitung apa yang sudah Allah beri kepada saya. Maksudnya nggak akan hitungan, kamu mau berapa ambil. Kata malaikat yang nyamar jadi orang buta apa? Amsik malak fa inna ma ubtulitum. Oh enggak, saya enggak minta sama kamu, kamu hanya diuji oleh Allah lewat saya. Faqad radiyallahu anka, maka Allah ridho sama kamu. Tapi wasakhita ala sahibaika, dan Allah tidak ridho, Allah benci kepada dua teman kamu. Maknanya apa? Itulah keadaan kita tuh kadang begitu, ya. Kita itu pernah mengalami susah, sulit, ya. Dulu zamannya belum punya istri, pertama kali punya istri, pertama kali menikah, sulit, susah, cari pekerjaan, kesana kesini, kesana kesini, susah, ya. Kemudian dapat pekerjaan, kemudian mulai jadi karyawan tetap, mulai ada dapat rizki, dikumpul, ditabung, alhamdulillah punya rumah, punya tanah, alhamdulillah punya mobil, alhamdulillah punya kontrakan, macam-macam, ya. Nah, maka ketika kita punya harta itu kita harus siap. Namanya orang punya harta, dikasih anugerah harta oleh Allah, jangan lupa di dalamnya ada hak orang lain. Ada hak fakir miskin. Diminta oleh Allah lewat zakat, diminta oleh Allah lewat infak, diminta oleh Allah lewat sedekah, diminta oleh Allah lewat ibadah kurban. Nah, tinggal kita muhasabah diri kita masing-masing. Di bulan Zulhijjah tahun ini, kita termasuk orang yang mampu atau orang yang tidak. Kalau tidak masalah. Tapi kalau kita mampu, uang ada, ya, tabungan apalagi banyak misalkan. Ada datang panitia kurban ke rumah kita, Pak gimana mau kurban? Oh nggak bisa, sibuk, ini banyak itu, banyak ini, banyak itu. Anak saya mau masuk sekolah lain sebagainya. Ya. Padahal mampu, tapi apa? Alasan tidak mampu. Itu urusan kita dengan Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui. Maka jangan sampai kita seperti itu. Ketika kita memang mampu, diberi kemudahan oleh Allah, kita ramaikan ibadah kurban di tahun ini, ya. Sudah panitia itu sudah menyiapkan, ada yang sekian, paket A, paket B, paket C, silahkan pilih yang mana. Mudah-mudahan dengan itu semua ibadah kita diterima oleh Allah dan harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kenapa kita itu kadang dalam hidup itu dikasih sulit dulu, ya. Kadang pernah makan hanya nasi sama garam diaduk-aduk. Mungkin bapak-bapak pernah semuanya, ya. Cari ini dan itu nggak ada, cuma ada nasi, ada bawang sama garam diaduk-aduk itu, ya. Ada telur satu, anaknya dua, suami istri, akhirnya telur diceplok satu dibagi 4. Nah,
mengalami kesusahan-kesusahan. Sekarang misalkan diberi kemudahan. Nah, kenapa ada kesulitan seperti itu? Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, akhadha 'alainal ahud wa idza hasala lana dhahamah wa qiyamun namus bainan nas ala tansa sifatan allati kunna 'alaiha qila aqablu minas siyabil khilqah wa hidmatin nas wa daikil ma'isyah wa nahwa dzalik wa dzalika lina'rifa Allah bin ni'am fa inna man nasiya halahu ayyama sigharihi qalla syukruhu. Jadi adanya itu untuk mengingatkan kepada kita, oh dulu saya pernah susah, sekarang mudah, maka supaya kita tidak lupa ya. Oh ternyata jadi orang sulit itu menderita. Misalkan ada tetangga-tetangga kita mungkin banyak di sekeliling kita orang-orang miskin, susah lain sebagainya, kita pernah susah, maka adanya kita dikasih susah itu supaya merasakan nggak enak jadi orang susah itu, maksudnya itu sulit. Nah, ketika kita diberikan kemudahan, kita bisa berbagi dengan mereka ya. Sehingga ketika kita ingat masa-masa itu, tujuannya apa? Supaya kita bisa berbagi. Kalau kita tidak ingat sulitnya kita, susahnya kita, dan tidak mengingat kesulitan orang lain, maka nantinya adalah qalla syukruhu, akan sedikit rasa syukurnya. Nah, kita pernah mengalami, bapak-bapak pernah mengalami mau kerja jalan kaki karena nggak punya sepeda, nggak punya motor ya. Uang habis ya, pinjam nggak ada ya. Kadang naik angkot ya. Ternyata akhirnya mudah punya kendaraan, mulai dari sepeda motor, akhirnya ke mobil. Nah, ketika Allah berikan kemudahan-kemudahan itu, mengingatkan kita, berarti banyak orang yang di bawah kita. Nah, syukurnya kita kepada Allah adalah dengan berinfak, dengan memberikan hak orang-orang yang memang berhak mendapatkannya. Di antaranya adalah dengan berkurban. Yang tujuannya itu semua bukan untuk apa-apa. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban di tahun ini. Amin ya rabbal alamin.